Malam badai itu, aku dibuang oleh suamiku sendiri di tengah hutan gelap demi uang asuransi. Tetapi sebuah mobil mewah berhenti, dan pria buta yang menyelamatkanku tahu bahwa ini hanyalah awal dari permainan balas dendam yang lebih besar. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Mobil mewah itu melaju kencang, membelah hujan badai yang turun seperti dicurahkan dari langit, tetapi tak mampu meredam ketegangan yang menyesakkan di dalamnya. Di kursi penumpang, aku, Anya, memeluk tas jinjingku erat-erat. Jantungku berdetak tak karuan, bukan karena guntur yang menggelegar di luar, melainkan karena getaran amarah suamiku, Reza. Suasana di dalam mobil terasa panas. Meskipun AC mobil telah lama mati, Reza terus memukul setir. Tatapannya lurus dan dingin, seolah aku adalah musuh yang harus dihancurkan. Aku hanya berani bertanya satu hal, dan itu sudah cukup untuk memantik api kemarahannya. Aku cuma mau tahu, Mas, kenapa uang tabungan kita habis? Kemarin ada tagihan datang lagi. Katanya kita menunggak cicilan rumah 3 bulan. Bisikku. Suaraku bergetar. Separuh karena takut, separuh karena kedinginan. Kami mengambil jalur pintas antar kota, jalan lintas utara, yang terkenal sepi. Kiri kanan hanya pohon-pohon besar yang menjulang, tanpa lampu jalan, tanpa rumah penduduk. Sebuah lokasi yang sempurna untuk merasa terisolasi. Diam. Kamu pikir hidup ini gampang? Kamu pikir duduk di rumah saja, uang datang sendiri? Bentak Reza, memecah keheningan yang mencekam. Uang itu aku pakai untuk modal, teriaknya. Wajahnya memerah. Aku menelan ludah. Tugas seorang istri, menurutnya, adalah mendukung, bukan menginterogasi. Tapi modal apa? Dia tak pernah cerita. Dia pulang larut malam, kadang tak pulang sama sekali. Sementara di rumah, tagihan menumpuk, mengisap sisa-sisa harapan kami. Aku selalu mencintainya. Aku selalu berusaha mengerti, menepis rasa curiga yang terus menusuk. Tapi kali ini, melihatnya begitu kalap, aku tahu ada yang tidak beres. Ada dinding yang sudah retak di antara kami. Tiba-tiba, Reza menginjak rem. Mobil berdecit mengerikan di atas aspal basah, membuat tubuhku terdorong ke depan, terselamatkan oleh sabuk pengaman. Jantungku mencelos, berpacu liar. Kami berhenti total. Di luar, suara hujan menghantam atap mobil, terdengar seperti genderang perang. Kami di tengah kegelapan total, di antara hutan yang menakutkan. Rasa takutku perlahan berubah menjadi ngeri yang dingin. Mas, kenapa berhenti di sini? Tanyaku. Reza diam. Dia menatap lurus ke depan. Napasnya memburu. Kemudian dia menoleh. Itu bukan tatapan suamiku. Itu adalah tatapan orang asing, dingin, dan penuh kejijikan. Kamu terlalu banyak bertanya. Anya. Aku muak, desisnya pelan. Tetapi kata-katanya lebih tajam daripada pecahan kaca. Maksudmu apa, Mas? Tanyaku, bingung dan mulai panik. Rasa-rasanya seluruh darah di tubuhku berhenti mengalir. Tanpa menjawab, Reza membuka kunci pintu mobil, meraih gagang pintu kursiku, dan menariknya terbuka dengan kasar. Keluar, bentaknya. Suaranya nyaris tertelan suara guntur. Hujan dingin pengkhianatan. Tubuhku langsung dihantam air hujan yang sedingin es. Gaun panjangku basah kuyup dalam sedetik, menempel di tubuhku. Aku menjerit, berlutut di aspal yang kasar. Aku memohon maaf atas pertanyaanku, memohon agar dia tidak meninggalkanku di tempat yang sunyi ini. Tapi Reza tidak peduli. Dia menarikku keluar dengan kekuatan penuh, menyeretku ke pinggir jalan. Kamu mau tahu aku kemana? Katanya, menatapku dengan jijik yang nyata. Aku muak denganmu. Aku muak hidup miskin. Kamu itu beban. Anya. Sejak aku menikah denganmu, hidupku sial. Kata-kata kejam itu, kalimat yang tak pernah kuduga keluar dari mulut pria yang kunikahi 5 tahun lalu,
menghantamku seperti cambuk. Reza kembali masuk ke mobil, membanting pintu dengan keras. Aku menggedor-gedor kaca jendelanya, memohon agar dia membukanya, agar dia tidak meninggalkanku. Air mataku bercampur dengan air hujan, membasahi wajahku. Tapi Reza hanya menyalakan mesin. Lampu depan mobil menyilaukan mataku sejenak. Lalu mobil itu melaju kencang, menembus badai, meninggalkanku sendirian. Lampu belakang merah itu mengecil, lalu hilang ditelan kegelapan hutan. Aku terduduk lemas di tengah jalan. Dia benar-benar membuangku, seperti sampah. Pria yang kupercaya, pria yang kucintai, baru saja mencoba membunuhku dengan cara yang paling kejam, membuatku mati kedinginan. Refleksi di ambang kematian. Rasa dingin mulai merayap, menembus kulit dan tulangku. Aku menggigil hebat, dan ini bukan hanya dinginnya air hujan, tetapi dinginnya pengkhianatan yang tak terbayangkan. Aku mencoba berdiri, tetapi kakiku gemetar tak mampu menopang. Aku harus bergerak. Aku harus mencari bantuan. Aku merogoh saku gaunku, mencari ponsel. Ada, tetapi layarnya tetap hitam. Baterainya habis. Tentu saja. Reza pasti tahu. Ini bukan perkelahian biasa. Ini sudah direncanakan. Pikiran itu membuatku mual. Dia tidak hanya meninggalkanku, dia merencanakan kematianku. Aku berjalan tertatih ke pinggir jalan, berusaha mencari perlindungan di bawah pohon besar yang daunnya lebat, meskipun itu tak banyak membantu. Setiap kilat yang menyambar menunjukkan betapa sunyi, sepi, dan berbahayanya tempat itu. Aku teringat semua janji manisnya, semua kebohongan yang dia sembunyikan, dan semua perlakuannya yang semakin dingin belakangan ini. Aku memejamkan mata, memeluk diriku sendiri, mencoba menahan sisa-sisa kehangatan tubuhku. Aku pasrah. Jika ini akhirku, biarlah. Aku sudah terlalu lelah, terlalu sakit, terlalu kecewa. Dalam kepasrahan itu, sebersih terasa humor muncul, memecah kebekuan. Yah, setidaknya aku mati dengan gaun yang bersih. Sayang sekali aku tidak memakai sepatu bot. Pikiranku berkelana konyol, memberi jeda yang sangat kubutuhkan sebelum kembali dihantam realitas yang brutal. Entah sudah berapa lama aku di sana. 1 jam, 2 jam, rasanya seperti keabadian. Hujan mulai mereda, meskipun gerimis masih turun deras. Dari kejauhan, sepasang cahaya lampu mobil muncul. Harapan menyala, tapi seketika padam digantikan ketakutan yang mencekik. Siapa yang akan melewati jalan ini semalam ini? Apakah itu orang baik? Aku merayap mundur, bersembunyi di balik batang pohon. Mobil itu semakin dekat. Itu bukan mobil biasa. Itu mobil sedan hitam yang sangat mewah dan mengkilap. Mobil itu melambat, lalu berhenti tepat di depanku. Aku menahan napas. Kehadiran Darius. Pintu depan mobil terbuka, dan seorang pria berseragam sopir keluar membawa payung besar. Dia berjalan tenang, membuka pintu belakang. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria parubaya, sekitar 45 tahun. Dia berpakaian sangat rapi dengan setelan mahal. Tapi ada yang aneh. Di tangannya, ia memegang tongkat panjang berwarna putih. Pria itu buta. Sopir itu memayunginya, tetapi pria buta itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar sopirnya tetap di tempat. Yang anehnya, pria buta itu berjalan lurus, tanpa ragu, langsung ke arah persembunyianku. Dia berhenti tepat 1 meter di depanku. Aku membeku. Bagaimana mungkin pria buta ini tahu aku ada di sini? Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang teduh tetapi memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Suaranya tenang, dalam, dan berwibawa. Ikut aku. Pura-puralah jadi istriku. Suamimu pasti akan sangat menyesal telah meninggalkanmu. Aku terkejut. Mulutku terbuka, tetapi tak ada suara yang keluar. Aku bukan hanya kaget karena diselamatkan. Aku kaget karena pria buta yang tak kukenal ini tahu persis apa yang baru saja terjadi padaku. Bagaimana dia tahu? Anda siapa? Tanyaku. Suaraku serak, bergetar, bercampur dengan gemeretak gigiku yang kedinginan.
Namaku Darius. Sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Kamu bisa mati kedinginan jika tetap di sini. Ayo, ikut aku. Balasnya. Ia mengulurkan tangannya. Aku ragu. Aku baru saja dikhianati oleh suamiku sendiri. Bagaimana aku bisa percaya pada pria asing yang penuh misteri ini? Aku tidak mengerti, bisikku. Aku tahu, jawab Darius. Nada suaranya lembut tetapi tegas. Tapi percayalah, aku bukan musuhmu. Musuhmu baru saja pergi, meninggalkanmu. Kata-kata itu menohokku, membenarkan semua ketakutanku. Rasa dingin yang menusuk tulang akhirnya mengalahkan rasa takutku pada ketidakpastian. Aku tidak punya pilihan lain. Mati di sini, atau ikut dengan pria buta ini. Dengan tangan gemetar, aku menerima uluran tangan Darius. Tangannya terasa hangat dan kuat. Dia membantuku berdiri. Kakiku lemas. Aku hampir jatuh lagi, tetapi Darius menahanku dengan sigap. Pak Jaya, panggil Darius. Sopir yang bernama Pak Jaya itu segera mendekat, memayungi kami, dan membimbing kami ke mobil. Di balik jendela gelap, saat pintu mobil tertutup, suara badai di luar langsung teredam. Di dalam mobil terasa sangat hangat, hening, dan beraroma kulit mahal. Kontras yang luar biasa dengan penderitaan yang baru saja kualami. Pak Jaya masuk ke kursi kemudi. Darius memerintahkan, Pak Jaya, berikan selimut di belakang. Aku duduk di sudut, masih memeluk diriku sendiri. Selimut wol tebal itu sangat lembut dan hangat. Aku membungkus tubuhku yang basah kuyup. Perlahan, aku mulai bisa merasakan jari-jariku kembali. Setelah hening beberapa saat, aku tak tahan lagi untuk bertanya. Bagaimana Bapak tahu aku ada di sana? Bagaimana Bapak tahu tentang suamiku? Darius menoleh sedikit ke arahku. Seolah tatapannya bisa menembus kebutaannya. Mataku mungkin tidak melihat, Anya, tapi telingaku mendengar apa yang tidak didengar orang lain. Aku tersentak. Dia tahu namaku. Aku tahu banyak hal tentangmu. Dan tentang Reza. Jawab Darius. Jantungku serasa berhenti berdetak. Eza. Pria ini menyebut nama suamiku dengan begitu santai. Siapa Bapak sebenarnya? Apa hubungan Bapak dengan Mas Reza? Tuntutku. Rasa takutku perlahan berganti menjadi rasa ingin tahu yang mendesak. Sabar, kata Darius. Kamu akan tahu pada waktunya. Yang perlu kamu tahu sekarang adalah kamu aman bersamaku. Reza tidak akan bisa menyakitimu lagi. Dia sedang sibuk sekarang. Sibuk apa? Tanyaku getir. Sibuk menggali lubang kuburnya sendiri, jawab Darius. Tersenyum tipis. Aku tidak mengerti. Pembicaraan ini terlalu berat, terlalu kelam. Untukku yang masih syok. Aku memilih diam sepanjang sisa perjalanan. Aku tidak tahu kami akan kemana, tetapi aku hanya bisa menatap tetesan hujan yang berlomba di kaca. Aku terlalu lelah untuk memikirkan apapun, selain fakta bahwa aku baru saja selamat dari malam yang nyaris merenggut nyawaku. Reza telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Bukan hanya membuangku, tetapi membuangku ke dalam pelukan orang yang paling ingin menghancurkannya. Aku hanya belum tahu bahwa aku bukan hanya korban yang diselamatkan, melainkan pion utama dalam permainan balas dendam yang sudah dipersiapkan selama 10 tahun. Sekitar setengah jam kemudian, mobil kami melewati gerbang besi tempa yang menjulang tinggi dan megah. Kami memasuki halaman yang luas, menuju sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Aku menatap bangunan besar di depanku dengan takjub. Gaya klasik modernnya, pilar-pilar besar, dan lampu-lampu taman yang hangat memberikan kesan kemewahan yang sunyi. Mobil berhenti di lobi utama. Pak Jaya segera membukakan pintu untuk kami. Saat aku melangkah keluar, seorang wanita paruh baya yang sangat rapi, sepertinya asisten rumah tangga, sudah menunggu di depan pintu. Selamat malam, Tuan Darius. Kamar tamu sudah siap. Air hangatnya juga, kata wanita itu dengan ramah tetapi formal. Terima kasih, B. Ratna. Jawab Darius. Tolong antar Nona Anya ke kamarnya. Berikan dia pakaian ganti yang kering dan nyaman. Juga siapkan minuman hangat dan makanan. Darius lalu menghadap ke arahku.
Silakan istirahat. Bersihkan dirimu. Anggap saja rumah sendiri. Kita akan bicara lagi besok pagi, ketika kamu sudah lebih tenang. Aku hanya bisa mengangguk. Aku terlalu bingung untuk berkata-kata. Terlalu shock untuk mencerna kemewahan yang tiba-tiba menyambutku setelah aku dibuang di hutan. Aku mengikuti Bei Ratna masuk ke dalam. Interiornya jauh lebih menakjubkan daripada luarnya. Lantai marmer berkilau, lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding, dan perabotan yang terlihat sangat berkelas. Bei Ratna mengantarku ke sebuah kamar tamu. Besarnya kamar itu mungkin setara dengan 2 kali lipat rumah kontrakan yang kutinggali bersama Reza. Ada tempat tidur ukuran besar, sofa empuk, dan kamar mandi dalam yang mewah. Silakan, Non. Pakaian gantinya ada di atas tempat tidur. Jika Non perlu apa-apa, ada telepon di sebelah ranjang untuk memanggilku, kata Bei Ratna, sebelum undur diri. Air mata di bawah pancuran. Aku mengunci pintu, menyandarkan tubuhku. Akhirnya, aku bisa bernapas. Semua terjadi begitu cepat. Dibuang oleh suamiku, diselamatkan oleh miliarder buta yang misterius, dan kini berada di rumah super mewah ini. Rasanya seperti mimpi. Sebuah mimpi buruk yang tiba-tiba berganti menjadi mimpi aneh. Aku melihat pakaian ganti yang telah disiapkan di tempat tidur. Satu setel gamis rumahan yang baru dan berkualitas, lengkap dengan hijab instan yang senada. Aku segera masuk ke kamar mandi. Air hangat itu seolah mencairkan semua kebekuan di tubuh dan hatiku. Di bawah pancuran, aku menangis sejadi-jadinya. Aku melepaskan sisa-sisa rasa sakit, ketakutan, dan kemarahan malam ini. Setelah selesai, berpakaian kering dan hangat, aku merasa jauh lebih baik secara fisik. Bei Ratna mengetuk pintu, membawakan baki berisi sup ayam hangat, nasi, dan teh jahe. Aku melahapnya dengan cepat. Aku baru sadar betapa laparnya aku. Setelah makan, aku duduk di tepi tempat tidur. Kamar ini begitu nyaman, begitu aman, jauh berbeda dari rasa takut yang kualami beberapa jam lalu. Tapi, siapa Darius? Kenapa dia begitu baik? Kenapa dia tahu semua rahasia Reza? Dia adalah miliarder, buta, dan usianya sekitar 45 tahun. Petunjuk masa lalu. Mataku tertuju pada sebuah meja nakas di samping tempat tidur. Di atasnya, ada beberapa buku dan sebuah bingkai foto perak kecil. Rasa penasaran menggerakkanku. Aku mengambil bingkai foto itu. Foto itu sudah agak kusam, seperti foto lama bertahun-tahun lalu. Di dalam foto itu, ada 2 pemuda yang sedang tertawa lebar. Mereka berdiri di samping mobil sport, saling merangkul bahu dengan akrab. Aku mengenali salah satu pemuda itu. Itu adalah Darius. Jelas sekali itu dia, tapi jauh lebih muda. Mungkin pertengahan usia 20-an. Dan yang paling penting, di foto itu, matanya menatap lurus ke kamera. Dia bisa melihat. Lalu, aku melihat pemuda satunya. Pemuda yang tersenyum lebar, merangkul Darius dengan akrab. Napasku tercekat. Aku mengenal pemuda itu. Aku sangat mengenalnya. Itu adalah Reza, suamiku. Foto itu terasa berat di tanganku yang masih sedikit gemetar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah suamiku, dan ini adalah penyelamatku. Rasa lelahku seketika hilang, digantikan oleh adrenalin yang mendesak. Aku harus tahu. Aku harus tahu sekarang juga. Dengan tergesa, aku membuka pintu kamar. Aku bahkan tidak memakai sandal. Kakiku yang telanjang menapak lantai marmer yang dingin. Tapi aku tak peduli. Rumah itu hening. Hanya terdengar detak jam dinding besar di kejauhan. Aku berjalan menyusuri koridor, mengikuti instingku menuju satu-satunya ruangan yang lampunya masih menyala di lantai bawah. Sebuah pintu kayu jati yang tinggi dan setengah terbuka. Pengakuan di ruang kerja. Aku mendorong pintu itu pelan. Ruangan itu adalah perpustakaan yang sangat besar, dipenuhi rak-rak buku yang menjulang hingga langit-langit. Di salah satu sudut, dekat jendela besar, Darius duduk di kursi berlengan mewah, menghadap kegelapan malam, seolah mendengarkan sisa-sisa hujan di luar. "Pak Darius?" Panggilku, suaraku serak.
Darius tidak terkejut. Dia menoleh pelan ke arah suaraku. Aku sudah menduga kamu akan datang. Apakah supnya cukup hangat? Aku maju beberapa langkah. Bapak tahu aku akan menemukan ini, kan? Tanyaku, mengangkat bingkai foto itu. Aku langsung merasa bodoh. Tentu saja Darius tidak bisa melihatnya. Ini foto Bapak bersama suamiku. Darius tersenyum. Senyum yang sama seperti di mobil. Tapi kali ini ada sedikit kesedihan di dalamnya. Duduklah, Anya. Kurasa ini saatnya aku menjawab pertanyaanmu. Aku duduk di kursi di seberangnya. Aku meletakkan foto itu di meja. Di antara kami. Kamu bertanya siapa aku? Darius memulai. Namaku Darius Cahyadi. Ayahku, almarhum hartawan Cahyadi, adalah pemilik Veridian Group. Mungkin kamu pernah mendengarnya. Aku mengangguk. Tentu saja. Itu adalah salah satu konglomerasi terbesar di negara ini. Reza, lanjutnya, menunjuk foto itu, adalah putra dari istri kedua ayahku, Nyonya Karina. Dia adalah adik tiriku. Duniaku serasa berputar. Jadi, Reza adalah seorang Cahyadi? Kenapa kami hidup sederhana? Bahkan cenderung kekurangan. Di rumah kontrakan kecil? Kenapa Reza tak pernah cerita? Dan kenapa dia tidak kaya? Itu karena dia bodoh, serakah, dan pengecut. Potong Darius, seolah membaca pikiranku. Sama seperti ibunya, Nyonya Karina. Kisah cinta, kebutaan, dan dendam. Darius menghela napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan untuk membuka luka lama. Ayahku menikahi Nyonya Karina setelah ibu kandungku meninggal. Aku sudah remaja waktu itu. Sejak awal, aku tahu Nyonya Karina tidak tulus. Dia hanya mengincar harta ayah. Dia selalu meracuni pikiran ayah, mengatakan aku anak yang pembangkang, padahal aku hanya fokus belajar untuk meneruskan perusahaan. Aku mendengarkan dengan saksama. Gambaran itu sangat cocok dengan Nyonya Karina yang kukenal. Wanita yang selalu memandangku rendah, yang selalu menuntut Reza dilayani seperti raja. Ayahku meninggal karena serangan jantung 10 tahun lalu, lanjut Darius. Beliau jelas menulis surat wasiat. 70% perusahaan untukku, sebagai putra pertama yang dididik untuk memimpin. 30% untuk Reza. Nyonya Karina hanya mendapat rumah dan tunjangan bulanan yang sangat besar. Tapi dia tidak puas. Darius mengepalkan tangannya di lengan kursi. 3 bulan setelah ayah meninggal, aku sedang dalam perjalanan untuk rapat penting. Tiba-tiba, rem mobilku blong di jalan menurun. Aku menabrak pembatas dan mobilku masuk jurang. Aku menutup mulutku. Ya Tuhan, aku selamat, kata Darius datar. Tapi pecahan kaca menghancurkan saraf optikku. Aku buta total. Saat aku terbaring lemah di rumah sakit, tidak bisa melihat apa-apa, Nyonya Karina dan Reza beraksi. Mereka memalsukan dokumen, menyuap beberapa dewan direksi. Mereka bahkan mencoba membuatku terlihat tidak kompeten secara mental akibat kecelakaan itu. Dalam 6 bulan, mereka berhasil mengambil alih segalanya. Perusahaan, rumah ini, semua aset atas namaku, katanya. Itu kejam sekali, bisikku. Mereka tidak hanya mengambil harta dan warisanku, Anya. Mereka mengambil penglihatanku. Darius tertawa pelan, tawa yang hampa. Aku yakin 100%, kecelakaan itu sudah mereka rencanakan. Mereka mencoba membunuhku. Orion Schnergi bangkit. Aku menatap pria di depanku dengan kagum bercampur ngeri. Pria ini telah melalui neraka dan kembali lagi. Mereka membuangku, kata Darius. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka memberiku sedikit pesangon, mengusirku dari rumah ini. Mereka pikir, si buta ini mau apa? Dia sudah tamat. Tapi mereka salah. Mereka meremehkanku, dan mereka meremehkan loyalitas. Darius melanjutkan. Ada satu orang yang percaya padaku, Pak Jaya, sopir setianya. Dia menjadi mata dan tanganku. Dengan sisa uang yang kumiliki, dan sedikit bantuan rahasia dari beberapa kawan lama,
Aku memulai lagi dari nol di industri yang berbeda. Diam-diam, aku membangun kerajaanku sendiri di balik bayang-bayang. Jauh lebih besar, jauh lebih solid dari apa yang mereka curi. Itulah Orion Synergy, katanya. Aku menunggu. Aku mengumpulkan kekuatan. Aku memantau mereka. Aku melihat Reza, dengan kebodohannya, perlahan-lahan menghancurkan perusahaan yang ayahku bangun. Dia berjudi, dia main perempuan, dia mengambil keputusan bisnis yang salah. Nyonya Karina hanya tahu cara menghabiskan uang. Dan sekarang, mereka ada di titik terlemah mereka. Darius mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah sedang menatap lurus ke dalam jiwaku. Reza mengambil segalanya dariku. Perusahaanku, rumahku, dan penglihatanku. Sekarang, aku akan mengambil kembali segalanya darinya. Dan kamu, Anya, lanjutnya, kamu adalah kunci untuk membuat keadilan itu terjadi. Aku terdiam. Kunci. Aku hanyalah seorang wanita yang baru saja dibuang di pinggir jalan. Aku tidak mengerti. Pak, apa hubungannya denganku? Aku hanya istri yang baru saja dia coba bunuh. Buka matamu, Anya. Potong Darius tajam. Kata-kata itu menghantamku. Kamu pikir Reza yang serakah itu meninggalkanmu di jalan sepi di tengah badai hanya karena emosi? Itu bukan pertengkaran biasa. 2 bulan lalu, Reza mendaftarkan asuransi jiwa atas namamu. Jumlahnya sangat besar, dan penerima manfaatnya dia sendiri. Aku menggeleng, tak mau percaya. Tidak mungkin. Aku tidak pernah tanda tangan. Dia memalsukannya, jawab Darius. Dia terlilit utang judi yang sangat besar. Perusahaan yang dia pegang diambang kehancuran. Dia butuh uang tunai, dan cepat. Rencananya malam ini adalah membuangmu di sana. Dia berharap kamu mati karena hipotermia atau mungkin kecelakaan. Kematianmu akan terlihat wajar, dan dia akan kaya. Aku merasakan mual yang hebat. Pria yang tidur seranjang denganku, pria yang kucintai, ternyata adalah monster yang merencanakan kematianku demi uang. Air mataku mulai menggenang lagi, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan yang mendidih. Kesepakatan di ruang perpustakaan. Bagaimana Bapak tahu semua ini? Tentang asuransi, tentang rencananya malam ini? Tanyaku, suaraku bergetar karena amarah. Darius tersenyum lagi. Karena, seperti yang kubilang, Reza itu bodoh. Dia pikir dia pemain hebat, tapi dia hanya pion. Dia sombong, dan dia mudah dirayu, terutama oleh wanita cantik. Aku langsung mengerti. Dia punya selingkuhan. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan yang sudah kujawab sendiri sejak lama. Namanya Siska. Dia bekerja sebagai manajer di salah satu klub malam tempat Reza biasa berjudi. Jelas Darius. Reza tergila-gila padanya, menceritakan semua masalahnya, bahkan rencana busuknya tentang asuransi jiwa itu. Reza berpikir Siska adalah rekan konspirasinya. Dia berjanji akan kabur bersama Siska setelah mendapatkan uang asuransi. Darius berhenti sejenak, lalu menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Yang Reza tidak tahu, kata Darius. Siska bekerja untukku. Aku ternganga. Aku menemukan Siska setahun yang lalu. Aku tahu Reza punya kelemahan pada wanita. Siska cerdas, cantik, dan yang terpenting, dia membenci pria seperti Reza. Aku menawarinya bayaran yang tidak bisa dia tolak. Tugasnya, mendekati Reza, mendorongnya berjudi lebih banyak, menghabiskan uangnya lebih cepat, dan melaporkan setiap langkahnya padaku. Siska yang memberitahuku lokasi pasti di mana Reza akan membuangmu malam ini. Itulah sebabnya aku bisa berada di sana tepat waktu untuk menjemputmu. Kini, aku mengerti. Darius tidak hanya menunggu Reza hancur. Dia mempercepat kehancuran itu. Aku hanyalah umpan yang tidak sadar. Jadi, apa sekarang? Tanyaku pelan. Bapak sudah menyelamatkanku. Aku bisa pergi. Aku akan bersaksi di polisi kalau perlu. Polisi? Darius terkekeh. Tawa yang mengandung ejekan.
Mereka akan percaya pada siapa? Pada kamu, istri yang kabur tanpa bukti? Atau pada Reza Cahyadi, pengusaha terhormat, yang akan menangis mengatakan istrinya depresi dan menuduhnya macam-macam? Tidak, Anya. Kita tidak akan memakai cara biasa. Kita akan menghancurkannya dengan caraku. Apa yang Bapak ingin aku lakukan? Tanyaku. Kali ini, suaraku lebih stabil. Aku merasakan getaran aneh, bukan lagi rasa takut, tetapi semangat. Semangat untuk membalas. Sesuai yang kukatakan di mobil, jawab Darius. Kamu akan berpura-pura menjadi istriku. Tapi bagaimana? Kita tidak menikah. Dan Bapak buta. Darius tersenyum. Justru itu sempurna. Dunia akan melihat ini sebagai cerita yang indah. Seorang miliarder buta yang kesepian, diselamatkan oleh seorang wanita berhati mulia. Dan seorang wanita malang yang diselamatkan dari suami yang kejam oleh seorang ksatria. Itu narasi yang akan mereka telan mentah-mentah. Darius menjelaskan rencananya. Mulai besok, Reza akan panik. Dia akan melapor ke polisi bahwa kamu hilang. Dia akan berpura-pura sedih, menunggu kabar kematianmu. Tapi kabar itu tidak akan datang. Dia akan bingung. Sementara itu, kamu akan tinggal di sini. Kamu akan belajar. Kamu akan kulatih. Kamu akan belajar cara berpakaian, cara bicara, cara bersikap seperti wanita kalangan atas. Kamu akan berubah total. Lalu, di saat yang tepat, saat Reza paling rapuh, kamu akan muncul kembali di sebuah acara besar di depan semua orang. Tapi bukan sebagai Anya, istri yang dibuang. Kamu akan muncul sebagai pasanganku, wanita baru dalam hidup Darius Cahyadi. Bayangkan wajahnya saat melihat wanita yang dia buang untuk mati, kini berdiri di sampingku, tampak lebih cantik, lebih kuat, dan jauh lebih kaya. Rencana itu gila, tapi brilian. Reza telah mengambil harga diriku. Nyonya Karina telah menghinaku selama bertahun-tahun. Mereka pantas mendapatkannya. Dia mengambil segalanya dariku, bisikku. Maka kita akan mengambil segalanya darinya, balas Darius. Kita akan mengambil perusahaannya, uangnya, dan kebebasannya. Aku menatap Darius. Api dendam mulai membakar di mataku. Apa yang harus aku lakukan pertama kali? Darius tersenyum tulus. Dia tahu aku sudah setuju. Untuk malam ini, tidak ada. Kamu kembali ke kamarmu. Tidurlah, pulihkan tenagamu. Kamu sudah melalui malam yang panjang. Darius berdiri, seolah tahu persis di mana aku berada. Mulai besok, Anya yang lama sudah mati. Mati di jalanan sepi itu, seperti yang diinginkan Reza. Besok, kita akan memulai hidup baru untukmu. Dan besok, Reza akan memulai awal dari akhir hidupnya. Reza membuka matanya dengan kaget. Hal pertama yang dia sadari adalah aroma parfum wanita yang asing, bukan aroma sabun cuci yang biasa kupakai. Dia berada di kamar apartemen Siska. Kepalanya pening. Semalam, setelah membuangku, dia tidak langsung pulang. Dia pergi ke klub malam, minum-minum, dan berakhir di sini. Dia butuh alibi, butuh tempat untuk merayakan kebebasannya yang akan datang. Ia meraih ponselnya di meja nakas. Pukul 9 pagi. Jantungnya berdebar sedikit. Dia menunggu notifikasi. Panggilan dari polisi, berita di portal online, telah ditemukan mayat wanita, atau kecelakaan di jalan lintas utara. Tapi, tidak ada apa-apa. Layar ponselnya bersih. Hanya ada beberapa pesan tagihan utang yang belum dibaca dan ucapan selamat pagi centil dari Siska, yang sudah berangkat kerja. Reza mengerutkan kening. Seharusnya sudah ada kabar. Tidak mungkin aku selamat dari badai semalam. Aku pasti kedinginan sampai mati. Atau, mungkin belum ada yang menemukanku. Ya, itu lebih masuk akal. Jalan itu sangat sepi. Dia harus memulai sandiwaranya. Dia tidak boleh terlihat tenang. Dia harus terlihat seperti suami yang panik dan kebingungan. Reza segera mandi, memakai pakaiannya yang kusut,
dan melaju pulang ke rumah kontrakan kami. Dia memarkir mobilnya, sengaja sedikit miring agar terlihat terburu-buru. Dia berlari masuk rumah. Anya! Anya! Rumah itu sepi. Kosong. Tentu saja, seperti yang dia harapkan. Reza menarik napas dalam-dalam, memikirkan dialog panik yang harus dia ucapkan. Dia mengambil ponselnya dan menelepon Atik, sahabat terdekatku. Halo, Tik. Suara Reza dibuat serak dan panik. Aku sama Anya. Dia ada di rumahmu. Terdengar suara Atik yang masih mengantuk. Hah? Anya? Enggak. Kenapa, Mas? Ini masih pagi. Reza memukul dinding pelan, berpura-pura putus asa. Tadi malam, kami bertengkar hebat di mobil. Aku salah, Tik. Aku emosi. Dia minta turun di tengah jalan. Di jalan lintas utara yang sepi. Aku pikir dia cuma bercanda, tapi dia benar-benar keluar. Aku tunggu, tapi dia tidak kembali. Aku cari dia di tengah hujan, tapi dia hilang. Aku pikir dia akan meneleponmu, atau pulang sendiri. Sampai sekarang dia belum pulang. Tik, aku takut terjadi apa-apa. Terdengar suara Atik yang langsung panik. Apa? Mas Reza gila meninggalkan Anya di jalan sepi tengah malam waktu badai? Ponselnya aktif. Itu dia masalahnya. Ponselnya sepertinya mati. Aku telepon tidak masuk, kata Reza, memainkan perannya dengan sempurna. Ya Allah, aku coba hubungi teman-teman lain. Atik menutup telepon. Bagus, benih kepanikan sudah disebar. Atik akan memberitahu semua orang sekarang. Sandiwara di kantor polisi. Bagian kedua, polisi. Reza pergi ke kantor polisi terdekat. Dia masuk dengan wajah pucat dan mata merah. Kurang tidur dan minuman semalam membantunya terlihat kacau. Dia menceritakan kisah yang sama kepada petugas. Kami bertengkar hebat, Pak, katanya, sambil menutupi wajahnya. Masalah rumah tangga. Saya hilaf. Saya membentaknya. Dan dia nekat keluar dari mobil di jalan lintas utara. Saya tunggu, saya cari, tapi hujan deras sekali. Saya menyesal, Pak. Saya salah besar. Tolong cari istri saya, Pak. Seorang detektif yang lebih tua, bernama Satrio, menatapnya dengan tajam. Jalan lintas utara? Tadi malam, waktu badai? Dan Anda meninggalkannya di sana? Saya panik, Pak. Saya emosi. Elak Reza. Kenapa Anda baru lapor sekarang? Pak Reza? Kenapa tidak dari semalam? Tanya detektif Satrio, nadanya curiga. Saya pikir dia akan pulang. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya cari dia semalaman sampai pagi. Begitu sadar dia benar-benar hilang, saya langsung ke sini. Reza merangkai kebohongan. Detektif Satrio mencatat laporannya. Tapi tatapannya jelas tidak percaya 100%. Baik, kami akan kirim tim patroli untuk menyisir area itu. Tapi, sejujurnya, Pak, tindakan Anda meninggalkan istri di sana sangat tidak bertanggung jawab. Reza hanya bisa menunduk, berpura-pura menyesal. Dia pulang dengan perasaan campur aduk. Polisi curiga, tapi itu wajar. Yang penting, laporannya sudah masuk. Sekarang, dia hanya perlu menunggu kabar penemuan mayat itu. Transformasi dimulai. Sementara itu, di belahan kota yang lain, di dalam rumah mewah Darius, Anya yang baru telah lahir. Aku terbangun di kamar tamu yang terasa lebih nyaman dari seluruh rumahku yang lama. Aku masih linglung sejenak, mengira semua hanya mimpi buruk. Tapi kemudian, kemewahan kamar dan ingatan malam tadi kembali menghantamku. Foto Reza dan Darius. Rencana balas dendam itu. Setelah membersihkan diri, Bey Ratna mengetuk pintu. Dia membawakanku sarapan dan satu set pakaian baru. Bukan gamis sederhana, tapi setelan kerja wanita yang elegan, lengkap dengan hijab pashmina sutra. Saat aku turun ke ruang makan, Darius sudah duduk di sana, ditemani Pak Jaya yang berdiri di sudut. Selamat pagi, Anya. Tidurmu nyenyak? Sapa Darius.
Aku tidak bisa tidur. Jawabku jujur. Semua yang Bapak katakan semalam. Bagus, kata Darius. Gunakan kemarahan itu. Gunakan rasa sakit itu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi korban. Kamu adalah pejuang. Hari itu, transformasiku dimulai. Darius serius dengan ucapannya. Dia mendatangkan tim terbaik. Pertama, seorang wanita parubaya yang sangat tegas bernama Bu Sinta, seorang pelatih etiket dan kepercayaan diri. Bukan Nyonya Anya, katanya berulang kali. Jalan itu harus tegak. Dagu diangkat. Tatap lawan bicaramu seolah kamu yang mengendalikan ruangan. Ulangi. Aku harus belajar berjalan dengan sepatu hak tinggi, sesuatu yang jarang kulakukan. Aku harus belajar cara makan malam formal, cara berjabat tangan, cara tersenyum dengan sopan tapi menjaga jarak. Kamu bukan lagi Anya yang penurut, kata Bu Sinta. Kamu adalah Nyonya Anya, rekan bisnis Tuan Darius Cahyadi. Kamu harus terlihat sepadan. Kedua, seorang penata gaya pribadi. Lemari pakaianku dirombak total. Gamis-gamis lamaku yang kusam diganti dengan pakaian desainer. Semua tetap tertutup sesuai dengan hijabku, tapi bahan, potongan, dan warnanya semua memancarkan aura kemewahan dan kekuasaan. Hijabku tidak lagi asal pakai, tetapi ditata dengan gaya yang modern dan anggun. Ketiga, dan yang paling penting, adalah Darius sendiri. Setiap malam, Darius menghabiskan waktu berjam-jam bersamaku di perpustakaan. Pelajaran dari si buta. Kamu harus mengerti bisnis yang Reza curi, kata Darius. Kamu harus tahu apa yang kita perebutkan. Darius, dengan ingatannya yang luar biasa meski buta, mengajariku seluk-beluk Veridian Group. Dia menjelaskan di mana letak kelemahan Reza. Dia memberiku laporan keuangan Orion Sinergi, perusahaannya yang baru. Kamu harus bisa menjawab jika ada yang bertanya. Kamu bukan hanya pajangan, Anya. Kamu adalah tangan kananku. Tegasnya. Aku belajar dengan cepat. Aku melahap semua informasi itu. Setiap kali aku merasa lelah atau ingin menangis, aku akan memejamkan mata dan mengingat rasanya ditinggal di jalanan itu. Rasa dingin, rasa takut, rasa pengkhianatan itu adalah bahan bakar yang membuatku terus maju. Suatu malam, aku mengomentari betapa sulitnya Reza mempertahankan Veridian Group padahal sudah disajikan di depan mata. Itulah bedanya predator dan pemangsa. Anya, kata Darius, tersenyum sinis. Aku buta, tapi aku melihat gambaran besarnya. Reza melihat kekuasaan, tapi dia tidak melihat tanggung jawab. Dia hanya melihat uang yang bisa dia habiskan, bukan kerajaan yang harus dia kembangkan. Dia adalah pemangsa. Dia akan menghabiskan mangsa tanpa rencana, dan akhirnya mati kelaparan. Sementara aku adalah predator. Aku menunggu mangsa yang rapuh, dan aku menyerang dengan perhitungan. Aku tertawa kecil. Aku tidak menyangka belajar bisnis dari seorang miliarder buta bisa sesantai ini. Kurasa aku lebih santai di sini daripada saat menjadi istri Reza. Darius ikut terkekeh. Itu tujuanku. Memecah ketakutanmu. Kekuatan sejati muncul saat kamu santai. Anya, bukan saat kamu tegang. Ingat, humor adalah senjata terbaik untuk memecah kebekuan, bahkan kebekuan hatimu sendiri. Kepanikan di ujung tanduk. 1 minggu berlalu. Di sisi lain kota, Reza semakin panik. Tidak ada kabar. Tidak ada mayat. Tidak ada Anya. Polisi sudah 2 kali memanggilnya kembali untuk diinterogasi. Detektif Satrio menanyakan pertanyaan yang semakin tajam. Kami sudah menyisir lokasi. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tidak ada jejak. Apa Anda yakin istri Anda tidak pergi dengan orang lain, Pak Reza? Nyonya Karina, ibunya, juga mulai panik. Reza, apa-apaan ini? Kenapa Anya hilang? Bagaimana jika dia bicara macam-macam? Utangmu di mana-mana. Kita bisa celaka. Diam, Bu. Aku sedang mengurusnya. Bentak Reza. Para penagih utang mulai lebih agresif. Mereka mengancam akan menyita asetnya. Reza kalap.
Dia butuh uang asuransi itu sekarang. Tapi bagaimana dia bisa mengklaimnya jika mayatku saja tidak ada? Suatu sore, saat dia sedang pusing 7 keliling di kantornya, kantor Darius yang dulu, sebuah undangan mendarat di mejanya, diantar kurir. Amplopnya tebal, berwarna gading, dengan cetakan tinta emas. Dengan hormat, mengundang Bapak Reza Cahyadi dalam pesta amal tahunan dan peresmian Orion Shnergi. Jantung Reza serasa berhenti berdetak. Orion? Shnergi? Nama itu asing, tapi ada aura kekuasaan yang terasa. Nama Cahyadi sudah lama dikenal, tapi identik dengannya dan Nyonya Karina. Saat dia masih mematung memegang undangan itu, ponsel rahasianya yang dia pakai khusus untuk Siska berdering. Dia mengangkatnya dengan kasar. Ada apa? Terdengar suara Siska di seberang. Bukan suara manja seperti biasanya. Kali ini, suaranya terdengar ketakutan. Benar-benar ketakutan. Gawat. Reza. Gawat. Jerit Siska. Gawat kenapa? Jangan main-main. Aku lagi pusing. Aku tidak main-main. Isak Siska. Aku melihat Anya. Aku yakin itu dia. Aku di Plaza Sentosa. Dan aku melihatnya keluar dari butik paling mahal. Dia cantik sekali. Reza. Beda. Dia pakai baju mahal. Hijabnya. Ya Tuhan. Reza membeku. Apa katamu? Anya. Iya. Dan dia tidak sendirian. Dia digandeng seorang pria. Pria kaya raya kelihatannya. Sepertinya pria itu buta. Dia pakai tongkat putih. Tapi dia dikelilingi pengawal. Mereka masuk ke mobil mewah. Reza, aku yakin itu Anya. Dia terlihat bahagia. Dua fakta itu berbenturan di kepala Reza, menciptakan sebuah kesimpulan yang mengerikan. Anya hidup di butik mahal, dengan pria buta kaya raya. Dan dia baru saja menerima undangan pesta dari Orion Shnergi. Reza harus datang ke pesta itu. Dia harus melihatnya sendiri. Dia harus tahu, siapa sebenarnya si buta yang telah menyelamatkan istrinya. Ballroom Hotel Mahameru berkilauan. Ini adalah pesta paling bergengsi tahun itu. Ratusan orang terkaya dan paling berpengaruh di kota itu berkumpul. Pengusaha, pejabat, dan sosialita berbaur, menikmati sampanye dan hidangan mewah. Mereka semua ada di sana karena satu alasan, rasa penasaran. Siapa Darius Cahyadi? Nama Cahyadi sudah lama dikenal, tapi identik dengan Reza dan Nyonya Karina, yang reputasinya kian buruk. Tapi Orion Shnergi muncul entah dari mana, membeli beberapa perusahaan pilot dan menyulapnya jadi tambang emas hanya dalam setahun. Malam ini, sang pemilik misterius itu akhirnya akan menunjukkan wajahnya. Reza tiba sendirian. Ia memakai setelan terbaiknya, tetapi wajahnya kuyu, dan matanya liar. Dia seperti serigala terluka yang tersesat di tengah pesta para bangsawan. Dia mencengkeram gelasnya erat-erat. Matanya menyapu ke setiap sudut ruangan. Dia mencari Anya. Tiba-tiba, dia melihat ibunya. Nyonya Karina juga ada di sana. Tampak sama cemasnya. Nyonya Karina menghampiri Reza. Reza, apa-apaan ini? Siapa sebenarnya Orion Shnergi ini? Desis Nyonya Karina. Kenapa mereka memakai nama yang mirip dengan kita? Ini membuat ibu tidak nyaman. Aku tidak tahu, Bu. Diam dulu. Aku sedang mencari seseorang. Balas Reza ketus. Dia tidak peduli dengan kecemasan ibunya. Dia hanya peduli pada laporan Siska. Anya hidup. Anya ada di sini. Tiba-tiba, musik pengiring yang lembut berhenti. Lampu ballroom sedikit meredup. Seorang pembawa acara naik ke panggung kecil. Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Anda. Malam ini adalah malam yang spesial. Kita berkumpul tidak hanya untuk beramal, tapi juga untuk menyambut secara resmi kehadiran Orion Shnergi di kancah bisnis ini. Suara riuh tepuk tangan terdengar. Dan sekarang, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut pria di balik visi yang luar biasa, filantropis, sekaligus chairman dan CEO dari Orion Shnergi, Tuan Darius Cahyadi.
Hantu masa lalu. Semua mata tertuju ke pintu masuk utama. Lampu sorot menyorot ke sana. Pintu ganda itu terbuka. Reza menahan napas. Di sana berdiri Darius, kakak tirinya. Dia tampak persis seperti dalam ingatannya. Hanya sedikit lebih tua. Usia 45 tahun membuatnya tampak berwibawa. Setelan hitamnya dijahit sempurna. Rambutnya disisir rapi. Dia memegang tongkat putihnya yang terbuat dari kayu mengkilap dengan gagang perak. Dia tersenyum tenang. Reza merasa kakinya lemas. Hantu. Hantu dari masa lalunya kini berdiri di depannya. Hidup dan jelas. Sangat kaya. Tapi bukan itu yang membuat Reza nyaris pingsan. Di samping Darius, menggandeng lengannya dengan mesra dan percaya diri, berdiri seorang wanita. Itu Anya. Tapi, itu bukan Anya yang Reza kenal. Anya yang dia buang di pinggir jalan adalah wanita sederhana dengan gaun katun kusam, yang selalu menunduk, takut, dan mudah menangis. Wanita yang berdiri di bawah lampu sorot ini adalah orang yang berbeda. Dia mengenakan gaun malam muslimah berwarna zamrud yang mewah, bertabur kristal halus yang berkilau. Hijab sutra yang serasi membingkai wajahnya yang kini dirias sempurna. Riasannya tidak tebal, tapi tegas. Matanya yang dulu sayu kini menatap lurus ke depan dengan tajam dan tenang. Posturnya tegak, dagunya terangkat. Dia adalah seorang ratu. Kerumunan bertepuk tangan, terpesona oleh pasangan yang mengejutkan itu. Seorang miliarder buta yang tampan, dan seorang wanita berhijab yang anggun. Itu bukankah si Anya? Desis Nyonya Karina di samping Reza. Suaranya melengking karena shock. Berani sekali dia. Apa yang dia lakukan dengan si buta itu? Pengabaian yang mematikan. Darius dan Anya berjalan perlahan memasuki ruangan. Darius berjalan dengan keyakinan penuh seolah dia bisa melihat. Anya membimbingnya dengan lembut. Berbisik sesekali di telinganya, yang dibalas Darius dengan senyuman. Mereka tampak begitu akrab, begitu serasi. Setiap langkah mereka terasa seperti injakan di dada Reza. Ini penghinaan. Wanita yang dia buang kini menjadi pusat perhatian. Ini tidak bisa dibiarkan. Reza menerobos kerumunan, mengabaikan panggilan ibunya. Dia berjalan cepat. Langkahnya penuh amarah. Dia berhenti tepat di depan mereka, memutus jalur mereka. Anya, bentaknya, suaranya kasar. Musik seketika berhenti. Percakapan di sekitar mereka mati. Semua orang menoleh. Anya menatapnya. Dia tidak kaget. Dia tidak takut. Dia menatap Reza dengan tatapan dingin. Tatapan yang sama seperti yang Reza berikan padanya di mobil malam itu. Darius berhenti berjalan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia tahu ini akan terjadi. Anya, apa-apaan ini? Kamu kemana saja? Amuk Reza. Pulang. Ikut aku pulang sekarang. Dia mengulurkan tangannya, mencoba meraih lengan Anya. Sebelum tangan Reza menyentuhnya, Anya mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat pada Pak Jaya untuk mundur. Dia bisa mengatasi ini. Anya menatap Reza dari atas ke bawah. Tatapannya menghina, seolah dia sedang melihat kotoran di sepatunya. Maaf, Pak, kata Anya. Suaranya jernih, tenang, dan formal. Terdengar oleh semua orang di sekitar mereka. Anda siapa? Sepertinya Anda salah orang. Aku di sini mendampingi Tuan Darius. Kehancuran harga diri. Keheningan total melanda ballroom. Rahang Reza jatuh. Tamu-tamu mulai berbisik. Salah orang. Reza berteriak. Wajahnya merah padam. Anya, jangan pura-pura gila. Aku suamimu. Aku Reza. Beraninya kamu. Dasar istri tidak tahu diuntung. Kamu pergi dengan pria buta ini. Nyonya Karina berhasil menyusul. Benar, Anya. Kamu sudah kami cari. Pulang sekarang. Jangan bikin malu keluarga. Anya bahkan tidak melirik Nyonya Karina. Matanya tetap tertuju pada Reza. Pak, aku tidak kenal Anda. Dan Anda membuat keributan di pesta rekanku. Keamanan, tolong. Sebelum Anya selesai bicara, Darius bergerak.
Darius yang sedari tadi diam, melangkah maju satu langkah. Dia berdiri tepat di antara Anya dan Reza, memposisikan dirinya sedikit di depan Anya, melindunginya. Dia tidak melihat Reza, tapi kepalanya menghadap lurus ke arahnya. Dia mengendus pelan. Parfum yang sama murahannya. Kau tidak pernah berubah, Reza. Reza membeku. Darius tersenyum. Senyum yang sangat dikenal Reza. Senyum meremehkan yang selalu Darius berikan setiap kali Reza melakukan kebodohan saat mereka muda dulu. Lama tidak bertemu, suara Darius terdengar tenang, namun bergema di seluruh ruangan yang hening itu. Adikku. Wajah Reza berubah dari merah pada menjadi pucat pasi, seperti mayat. Dia seperti melihat hantu. Dia mundur selangkah. Darius Cahyadi. Kakak tirinya yang dia pikir sudah mati, yang dia curi hartanya, yang dia buat buta, kini berdiri di depannya. Hidup, kaya raya, dan menggandeng wanita yang baru saja dia coba bunuh. Reza mengemudi seperti orang kesetanan. Dia meninggalkan pesta itu bahkan sebelum Darius dan Anya selesai menuruni panggung kecil. Suara bisik-bisik dan tawa tertahan dari para tamu terasa seperti jarum yang menusuk punggungnya. Dia membanting pintu mobil, memukul dashboardnya berulang kali. Darius, si buta itu hidup. Dan Anya, perempuan itu, dia tidak bisa memprosesnya. Kakak tirinya yang seharusnya sudah hancur lebur kini kembali sebagai miliarder. Dan Anya, wanita yang dia buang untuk mati, kini berdiri di sampingnya, tampak seperti seorang ratu. Ini bukan hanya kebetulan. Ini adalah rencana. Dia menggandeng pria buta. Reza tiba-tiba teringat kata-kata Siska. Siska tidak tahu kalau pria buta itu adalah Darius. Tapi Siska. Reza mencoba menelepon Siska. Ponsel rahasianya berdering, tapi tidak diangkat. Dia coba lagi. Tidak diangkat. Dia kirim pesan. Angkat, ini penting. Darius kembali. Pesan itu terkirim. Centang 1. Belum dibaca. Sial. Dia sampai di rumah kontrakan yang sepi. Dia membanting pintu. Dia mondar-mandir di ruang tamu yang sempit. Apa yang harus dia lakukan? Darius pasti akan membalas dendam. Darius tahu semua kebusukannya. Tidak. Reza mencoba menenangkan diri. Darius mungkin kaya, tapi Viridian Group masih miliknya. Darius tidak bisa mengambilnya begitu saja. Dia harus mengamankan asetnya. Dia harus menjual beberapa aset, memindahkannya ke rekening luar negeri. Dia harus kabur. Tapi untuk kabur, dia butuh uang. Uang asuransi Anya kini mustahil didapat. Pagi neraka dimulai. Pukul 7 pagi, neraka dimulai. Telepon rumahnya berdering. Itu dari manajer bank utamanya. Selamat pagi, Pak Reza. Maaf mengganggu. Kami hanya ingin menginformasikan bahwa fasilitas kredit revolving Anda untuk Viridian Group telah kami bekukan pagi ini. Reza melompat dari sofa. Apa? Dibekukan? Atas dasar apa? Aku tidak pernah telat bayar. Maaf, Pak. Suara manajer itu terdengar dingin. Ada perubahan kepemilikan jaminan atas utang Anda. Seluruh portofolio utang perusahaan Anda telah dibeli oleh satu investor tunggal, Orion Schnergi. Jantung Reza serasa diremas. Darius. Dia sudah bergerak sebelum Reza selesai memaki. Ponselnya yang lain berdering. Nomor tidak dikenal. Dia mengangkatnya dengan kasar. Halo. Reza Cahyadi. Suara berat dan kasar terdengar. Itu suara rentenir yang memberinya pinjaman judi terbesar. Bagus sekali pestamu semalam. Aku lihat kau di berita. Teman barumu, si Darius, ya? Sayang sekali. Dia baru saja membeli semua utangmu padaku. Dan dia ingin uangnya kembali. Hari ini, jam 12 siang. Kalau tidak, orang-orangku akan mengambil ginjalmu. Telepon ditutup. Reza panik. Dia gemetar. Dia harus lari. Dia butuh Siska. Dia menelepon Siska lagi. Kali ini jawabannya berbeda. Nomor yang Anda tuju sudah tidak terdaftar. Reza membeku. Tidak terdaftar? Siska kabur?
Tapi bagaimana dengan uang mereka? Dia membuka aplikasi mobile banking di ponsel rahasianya. Dia memasukkan kata sandi ke rekening bersama yang dia buat atas nama Siska. Rekening tempat dia menimbun sisa-sisa uang perusahaan untuk pelarian mereka. Saldo, 0 rupiah. Layar itu menatapnya. 0. Kosong. Siska telah menguras semuanya. Hancur total. Reza menjerit. Jeritan putus asa. Dia telah dimainkan. Dia dipermainkan dari semua sisi. Siska adalah mata-mata Darius selama ini. Dia membiayai kehancurannya sendiri. Dia tidak bisa menyerah. Dia masih punya perusahaan. Dia harus ke kantor. Dia harus menghentikan ini. Dia melompat ke mobilnya dan melaju kencang ke gedung Veridian Group. Dia berlari ke lobi. Tapi saat dia mencoba memindai kartu aksesnya di gerbang putar, lampu merah menyala. Akses ditolak. Maaf, Pak. Seorang petugas keamanan baru bertubuh besar menghalanginya. Minggir. Ini kantor saya. Saya Reza Cahyadi. Tidak lagi, Pak, kata petugas itu. Tepat pada saat itu, pintu lift berdenting terbuka. Sekelompok pria berjas mahal keluar. Mereka adalah tim pengacara. Di depan mereka, berjalan dengan tenang, adalah Pak Jaya, sopir setia Darius. Pak Jaya berhenti di depan Reza. Dia menatap Reza dengan tatapan datar. Tuan Reza Cahyadi, aku di sini mewakili Tuan Darius Cahyadi, pemilik sah yang baru dari Veridian Group berdasarkan konversi utang menjadi saham preferen yang terjadi pukul 8 pagi ini. Pak Jaya menyerahkan setumpuk dokumen ke dada Reza. Ini adalah surat pemberitahuan rapat umum pemegang saham luar biasa yang telah memberhentikan Anda dari posisi direktur utama. Anda dilarang memasuki properti ini. Semua aset pribadi Anda yang terkait dengan perusahaan telah dibekukan. Selamat pagi. Pak Jaya dan timnya berjalan melewatinya, meninggalkan Reza yang mematung di lobi, memegang surat-surat yang menghancurkan hidupnya. Karyawan yang lalu lalang menatapnya, berbisik-bisik. Dia telah kehilangan segalanya. Perusahaan, uang, selingkuhan, istri, semuanya. Dalam waktu kurang dari 12 jam. Kehilangan segala benteng. Reza berjalan keluar dari gedung itu seperti zombie. Dia tidak tahu harus kemana. Rumah kontrakan pasti akan segera disita. Dia hanya punya satu tempat tersisa. Tempat di mana dia selalu merasa aman. Rumah ibunya, Nyonya Karina. Dia mengemudi ke rumah mewah peninggalan ayahnya. Tempat Nyonya Karina tinggal. Dia akan bersembunyi di sana. Dia akan menyusun rencana. Saat dia tiba di tikungan jalan menuju rumah itu, dia melihat sesuatu yang membuatnya menginjak rem. Di depan gerbang rumah ibunya, ada 2 mobil polisi dan sebuah truk penyitaan. Dia melihat orang-orang mengangkut perabotan antik ibunya ke dalam truk. Lukisan. Koleksi Gucci. Dia keluar dari mobil, berlari. Hei, apa-apaan ini? Ini rumah ibuku. Seorang petugas mencegatnya. Anda Pak Reza? Tenang, Pak, tenang. Petugas itu membaca surat perintah. Rumah ini telah disita sebagai jaminan atas utang pribadi Anda kepada Orion Schnergi. Semuanya sah. Reza terduduk lemas di trotoar. Habis. Benar-benar habis. Saat itulah ponselnya berdering. Nama, Ibu, muncul di layar. Dia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Terdengar suara Nyonya Karina. Tapi bukan suara angkuh yang biasa dia dengar. Ini adalah suara jeritan histeris yang memekakan telinga. Reza, Reza, tolong Ibu. Polisi. Mereka datang ke salon mereka. Mereka membawaku. Mereka bilang aku terlibat pemalsuan surat. Reza. Mereka bilang mereka punya bukti. Bukti pemalsuan surat wasiat ayahmu. Reza, tolong. Telepon itu mati. Darius tidak hanya mengambil uangnya. Dia tidak hanya mengambil perusahaannya. Dia datang untuk mengambil kebebasan mereka. Dia menggali kuburan masa lalu mereka. Setelah ditahan semalaman dan diinterogasi, Nyonya Karina akhirnya dilepaskan dengan jaminan. Tapi itu bukanlah kebebasan. Dia dilepaskan ke dunia yang tidak lagi dia kenali.
Polisi telah menahannya atas tuduhan awal pemalsuan dokumen. Kasus lama yang dibuka kembali oleh tim pengacara Darius dengan bukti-bukti baru yang tak terbantahkan. Rumahnya disita. Rekening banknya dibekukan. Kartu kreditnya ditolak. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia mencoba menelepon Reza, tapi ponsel putranya tidak aktif. Reza telah melarikan diri, bersembunyi seperti pengecut. Nyonya Karina, wanita yang terbiasa memakai berlian sebelum makan siang, kini berdiri di pinggir jalan dengan pakaian yang sama seperti kemarin. Dia tidak punya uang untuk taksi. Setelah berjalan kaki entah berapa lama, dia akhirnya tiba di satu-satunya tempat yang bisa dia pikirkan. Dia berdiri di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi milik rumah Darius. Rumah yang dulu seharusnya menjadi miliknya. Dia menekan bel interkom dengan kasar. Buka! Buka pintunya. Biarkan aku bicara dengan Darius. Ini Karina. Konfrontasi di tangga marmer. Petugas keamanan di dalam menatapnya. Atas instruksi Darius, petugas itu membukakan gerbang kecil di samping. Tuan Darius tidak bisa diganggu, tapi Anda boleh menunggu di lobi, katanya. Nyonya Karina tidak peduli. Dia mendorong gerbang itu dan berlari masuk. Halaman yang luas itu terasa seperti ejekan atas kehidupannya yang hilang. Dia menerobos masuk ke pintu depan yang terbuka, membawanya ke lobi utama yang megah. Dia berdiri di bawah lampu gantung kristal, basah kuyup karena gerimis pagi, tampak menyedihkan. Darius! Darius! Keluar, kau anak buta tidak tahu diuntung, teriaknya. Suaranya bergema di ruangan berdinding marmer itu. Dia sedang rapat. Bu Karina. Nyonya Karina memutar badannya. Di puncak tangga besar, aku, Anya, berdiri menatapnya. Aku tidak memakai gaun pesta. Aku memakai blus sutra sederhana namun mahal dan celana palazzo. Hijabku ditata rapi. Aku memegang sebuah tablet di tanganku, tampak seperti pemilik rumah. Melihatku, semua ketakutan Nyonya Karina berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Inilah sumber masalahnya. Perempuan ini. Kamu. Nyonya Karina menjerit. Dia berlari ke arah tangga. Ini semua gara-gara kamu, perempuan sial, pembawa sial. Sejak kamu menikah dengan putraku, hidup kami hancur. Dia mencoba meraih kakiku, menarikku dari tangga, tapi aku hanya mundur satu langkah, menatapnya dengan tenang. Beraninya kamu menyalahkan aku. Suaraku dingin. Tidak ada lagi getaran takut seperti dulu. Hidup Anda hancur karena keserakahan Anda sendiri. Anda dan Reza yang merencanakan pembunuhan. Diam, kamu. Nyonya Karina menangis frustrasi. Kamu pasti sudah mengguna-guna Darius. Kamu meracuni pikirannya. Kembalikan putraku. Kembalikan hartaku. Dasar perempuan ular. Akhir dari kemewahan. Aku menggeleng pelan. Selama 5 tahun aku menjadi menantu Anda di rumah kontrakan kecil itu. Setiap hari Anda menghinaku. Anda bilang aku tidak pantas untuk Reza. Anda bilang aku mandul. Anda bilang aku hanya beban. Aku mulai menuruni tangga. Langkahku mantap. Nyonya Karina mundur ketakutan melihat tatapan mataku. Anda salah, lanjutku. Kini berdiri berhadapan dengan wanita yang telah menyiksaku secara mental. Bukan aku yang tidak pantas untuk Reza, tapi Reza dan Anda yang tidak pantas mendapatkan apapun yang kalian curi. Tolong! Nyonya Karina akhirnya hancur. Dia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Tolong, Anya, aku mohon. Bicara pada Darius. Jangan penjarakan aku. Jangan penjarakan Reza. Dia putraku satu-satunya. Aku mohon padamu. Sudah terlambat, Ibu Tiri. Suara Darius menggema dari puncak tangga. Dia berdiri di sana, didampingi Pak Jaya. Tongkatnya mengetuk lantai marmer saat dia menuruni tangga. Tok, tok, tok. Setiap ketukan terdengar seperti paku di peti mati Nyonya Karina. Nyonya Karina langsung merangkak di lantai, beralih ke Darius. Dia mencengkeram celana bahan Darius. Darius, anakku. Maafkan ibu. Ibu hilaf.
Ibu sudah tua. Tolong ampuni Reza. Dia adikmu. Ambil semua hartanya. Tapi jangan penjarakan dia. Aku mohon padamu. Darius berhenti. Dia tidak menendang tangan Nyonya Karina. Dia hanya berdiri diam, membiarkan wanita itu menangis di kakinya. Ibu tiri, kata Darius. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Kamu pikir aku membangun semua ini hanya untuk uang? Kamu pikir aku menunggu 10 tahun dalam kegelapan, hanya untuk balas dendam finansial? Dia menunduk, seolah dia bisa melihat wanita yang gemetar di bawahnya. Kamu dan putramu mencoba membunuhku. Kamu mengambil penglihatanku. Kamu mengambil masa mudaku. Kamu membuangku seperti sampah. Kamu pikir kata maaf bisa memperbaikinya? Lalu apa maumu? Isak Nyonya Karina. Koper butut. Aku tidak akan memenjarakanmu, kata Darius. Nyonya Karina mengangkat kepalanya. Matanya berbinar penuh harapan. Bi, benarkah? Benar. Penjara terlalu mudah, kata Darius. Penjara masih ada atap. Masih ada makanan gratis 3 kali sehari. Tidak, aku tidak akan memberimu kemewahan itu. Darius mengangguk sekali ke arah Pak Jaya. Pak Jaya maju ke depan. Di tangannya ada sebuah koper kecil. Koper butut berwarna coklat tua dengan pegangan yang sudah retak. Nyonya Karina mengenali koper itu. Itu adalah koper yang sama persis dengan yang dia lempar ke arah Darius 10 tahun lalu saat mengusirnya. Pak Jaya meletakkan koper itu di lantai di sebelah Nyonya Karina. Aku akan membiarkanmu merasakan apa yang kurasakan dulu, lanjut Darius. Hidup tanpa sepeser pun uang. Hidup tanpa nama keluarga. Hidup bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat. Sama sepertimu membuatku buta. Apa-apa ini? Tanya Nyonya Karina, menunjuk koper itu. Pak Jaya berhasil menyelamatkan beberapa pakaian lamamu sebelum rumahmu disita, kata Darius. Sisanya akan dilelang untuk membayar sebagian kecil dari utang putramu. Sekarang, ambil itu. Pak Jaya melangkah ke pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Udara pagi yang dingin dan lembab masuk. Keluar dari rumahku. Perintah Darius. Nyonya Karina terdiam. Dia menatap koper itu. Dia menatap Darius. Dia menatapku, yang berdiri diam seperti patung. Tidak ada belas kasihan di ruangan itu. Dengan tangan gemetar, Nyonya Karina meraih pegangan koper butut itu. Dia mencoba berdiri dengan sisa harga dirinya. Tapi kakinya terlalu lemas. Dia menyeret koper itu melintasi lantai marmer. Dia berhenti di ambang pintu, menoleh ke belakang sekali lagi, berharap ada perubahan pikiran. Tapi Darius sudah berbalik, dan aku hanya menatapnya dengan mata kosong. Nyonya Karina melangkah keluar dari kehangatan rumah itu, ke teras yang dingin. Pak Jaya menutup pintu di belakangnya. Suara pintu kayu jati yang berat dan tertutup rapat itu terdengar final. Hujan gerimis mulai turun lebih deras. Nyonya Karina berdiri sendirian di teras rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Dia melihat ke koper di tangannya. Hanya ini yang tersisa dari kehidupannya yang mewah. Dia tidak punya tempat tujuan. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya siapa-siapa. Nyonya Karina Cahyadi jatuh terduduk di teras, memeluk koper butut itu dan menangis sejadi-jadinya. Dia kini resmi menjadi gelandangan. Karmanya telah tuntas. Penangkapan Bram dan Bapak Dharma di RUPS menjadi hidangan utama media nasional. Foto Bram yang diborgol dan diseret keluar kini menjadi meme di media sosial. Simbol keserakahan yang jatuh terjerembab. Namun, dengan sisa-sisa koneksi dan uang yang masih dimiliki ayahnya, Bram berhasil keluar dengan jaminan. Sayangnya, tidak ada kehangatan yang menyambutnya. Dia melangkah keluar dari kantor polisi, mengharapkan keajaiban. Setidaknya ayahnya menjemput, tapi yang ada hanyalah keheningan dan tatapan sinis wartawan. Ayahnya terlalu sibuk mencoba menyelamatkan perusahaan yang kini diserang di semua lini oleh Gema Nusantara Holdings. Bram harus menaiki taksi online, sebuah aib bagi seorang pengusaha seperti dirinya, untuk kembali ke apartemen sewaan kecil. Rencana pertamanya adalah menjadikan Selena pelampiasan amarahnya. Dia akan berteriak,
menyalahkan, dan memukul meja. Tetapi saat tiba, pemandangan di apartemen itu jauh lebih menyakitkan daripada borgol polisi. Koper-koper Selena sudah berdiri rapi di dekat pintu. "Kamu mau kemana?" tanya Bram, suaranya serak dan lelah. Seluruh energi arogan yang tersisa di tubuhnya seolah lenyap seketika. Selena, yang sudah berdandan rapi untuk pergi, menatap Bram dengan tatapan yang belum pernah Bram lihat. Itu adalah tatapan jijik yang murni dan tanpa belas kasih. "Aku mau pergi jauh darimu," kata Selena dingin. "Pergi? Kamu mau meninggalkanku setelah semua ini?" Bram tertawa getir, mencoba membangkitkan arogansinya yang mati. "Kamu tidak bisa hidup tanpaku, Sel." Selena tertawa, tawa singkat dan menghina yang jauh lebih menyakitkan daripada tawa Bram saat mengusirku dulu. "Hidup tanpamu, Bram? Lihat dirimu. Kamu sudah habis. Namamu hancur, perusahaanmu bangkrut, rekeningmu dibekukan. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Ini hanya sementara." Bram berteriak, matanya memancarkan keputusasaan. "Ayahku akan mengurus ini. Kita akan bangkit lagi." "Aku tidak peduli," balas Selena. "Aku mau hidup enak. Aku mau uang, mobil mewah, tas mahal. Aku mendekatimu karena kamu punya semua itu. Sekarang kamu punya apa? Utang? Borgol?" Bram maju mencoba memegang Selena, tapi Selena menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," desis Selena, seolah Bram adalah kuman. Tepat sebelum dia membuka pintu, Selena berbalik dan menatap Bram dari atas ke bawah. Bram dengan setelan jas yang sama yang dia kenakan saat ditangkap, kini terlihat kusam dan bau penjara. "Dulu kamu bilang Aisyah gembel," kata Selena, suaranya menusuk. "Sekarang lihat siapa yang gembel sebenarnya. Aku tidak sudi hidup dengan pria miskin gembel sepertimu." Pintu itu dibanting, mengakhiri hubungan mereka, persis seperti Bram membanting pintu di depan wajahku dulu. Bram terdiam. Kata-kata, "gembel sepertimu," terngiang di telinganya. Dia jatuh terduduk di lantai apartemen yang sempit dan berdebu itu. Sendirian, dikhianati, ditinggalkan. Karma itu datang begitu cepat dan begitu telak. Selama 3 hari, Reza hidup seperti tikus. Dia bersembunyi di sebuah kamar motel murah di pinggiran kota, membayar tunai dengan sisa uang yang ada di dompetnya. Dia tidak berani menyalakan ponselnya. Dia tahu mereka mencarinya. Polisi, penagih utang, dan yang terburuk, orang-orang Darius. Kamar itu pengap, berbau asap rokok basi dan disinfektan murah. Dia hanya keluar di malam hari untuk membeli mie instan di warung terdekat, menggunakan topi dan masker. Sisa waktunya dia habiskan di depan televisi tua di kamar, menonton berita dengan suara pelan. Dia melihatnya di hari ketiga. Sebuah segmen berita lokal tentang meningkatnya jumlah gelandangan di pusat kota. Kamera menyorot seorang wanita tua yang sedang duduk di emperan toko, memeluk koper butut. Wanita itu tampak bingung, kotor, dan kuyu. Reza mendekat ke layar. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu ibunya, Nyonya Karina. Wanita yang selalu memakai perhiasan berkilauan dan pakaian desainer, kini duduk di trotoar. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong. Segala kesombongan dan keangkuhannya telah lenyap, digantikan oleh keputusasaan yang menyedihkan. Sesuatu dalam diri Reza patah. Uangnya hilang, perusahaannya dirampas, selingkuhannya mengkhianatinya. Dan ibunya, satu-satunya orang yang selalu membelanya, kini hancur menjadi gelandangan. Semua ini karena satu orang, Darius. Amarah buta. Semua kebencian, ketakutan, dan keputusasaan Reza mengkristal menjadi satu emosi murni, amarah yang membakar. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia sudah terpojok, dan seekor binatang yang terpojok hanya akan melakukan satu hal, menyerang. Logika rasionalnya sudah lama mati. Di kepalanya, dia membangun sebuah skenario gila. Jika Darius mati, mungkin kekacauan ini akan berhenti. Jika Darius si buta itu mati, mungkin dia bisa menemukan cara untuk membatalkan semua transaksi.
Mungkin dia bisa merebut kembali warisannya. Itu adalah harapan palsu dari orang yang sudah kalah. Tapi itu satu-satunya yang dia miliki. Dia akan membunuh Darius. Malam itu juga, dia keluar dari motel. Dia pergi ke toko kelontong 24 jam dan membeli barang terpenting. Sebuah pisau dapur yang besar dan tajam. Dia masih memiliki sisa uang tunai. Dia menyembunyikan pisau itu di balik jaketnya. Dia berjalan kaki berkilo-kilometer. Dia tidak berani naik taksi. Dia tahu alamat rumah Darius. Itu adalah rumah masa kecilnya. Rumah yang Darius rebut kembali. Dia tahu seluk-beluknya. Dia tahu di mana letak pos keamanan yang lama. Yah, setidaknya aku tidak perlu membayar biaya masuk, pikirnya dengan humor yang sakit. Menyelinap dalam kegelapan. Reza tiba lewat tengah malam. Rumah itu berdiri megah dan gelap. Keamanannya jauh lebih ketat daripada yang dia ingat. Ada kamera di mana-mana. Tapi Reza tahu satu kelemahan. Di bagian taman belakang, ada satu titik buta di dekat tembok tua yang ditumbuhi tanaman rambat. Sebuah tempat yang dia dan teman-temannya dulu gunakan untuk menyelinap keluar saat remaja. Dia ragu Darius akan mengingatnya. Dia menunggu sampai sebuah awan tebal menutupi bulan. Lalu dia berlari. Memanjat tembok dengan cepat. Dia berhasil. Dia mendarat di rumput yang basah di sisi lain. Alarm tidak berbunyi. Dia benar. Darius tidak tahu segalanya. Rasa percaya diri Reza sedikit tumbuh. Dia menyelinap di antara bayang-bayang pohon, bergerak menuju rumah utama. Dia tahu Darius pasti ada di ruang kerja ayahnya di lantai bawah. Darius selalu suka ruangan itu. Dia mencoba pintu belakang dekat dapur. Terkunci. Tentu saja. Dia bergerak ke jendela ruang makan. Dia mengeluarkan pisau itu. Menggunakan gagangnya yang berat. Dia membungkusnya dengan kain jaket dan memukul sudut kaca jendela. Kaca itu retak dengan suara pelan. Dia memecahkannya sedikit lagi. Cukup untuk tangannya masuk dan membuka kait jendela dari dalam. Dia masuk. Udara di dalam rumah terasa hangat. Berbeda dengan di luar. Rumah itu sunyi senyap. Dia seperti hantu di rumahnya sendiri. Dia berjalan tanpa alas kaki di lantai marmer. Langkahnya diredam. Dia tidak takut. Dia hanya dipenuhi amarah. Jebakan sempurna. Dia tiba di koridor menuju ruang kerja. Seperti dugaannya, pintu kayu jati yang berat itu sedikit terbuka. Tidak ada cahaya dari dalam. Ruangan itu gelap gulita. Reza mengintip dari celah pintu. Remang-remang cahaya bulan dari jendela besar menunjukkan sebuah siluet. Seseorang sedang duduk di kursi berlengan yang besar, menghadap ke taman, membelakanginya. Itu Darius. Dia hanya duduk di sana dalam kegelapan, sendirian, buta, sasaran empuk. Inilah akhirnya, gumam Reza. Reza mencengkeram gagang pisau itu erat-erat. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Dia tidak akan menusuk dari belakang. Dia ingin si buta itu tahu siapa yang mengakhiri hidupnya. Dia menendang pintu hingga terbuka. "Darius!" teriaknya. Suaranya menggema di ruangan itu. Dia menerjang ke depan, melintasi ruangan dalam 3 langkah cepat, mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. "Harusnya kau mati dari dulu." Siluet di kursi itu tidak bergerak. Reza sudah siap menancapkan pisaunya ke bahu atau dada Darius. Tepat sepersekian detik sebelum ujung pisau itu menyentuh kain jas Darius, sebuah tangan baja mencengkeram pergelangan tangannya. Cengkeraman itu begitu kuat, begitu tiba-tiba, hingga membuat tulang Reza terasa remuk. Pisau itu terlepas dari genggamannya dan jatuh berdentang di lantai. Reza terbelalak kaget. Dia menoleh. Tangan itu milik Pak Jaya, sopir Darius, yang muncul entah dari mana. Lampu utama ruangan menyala terang. Mata Reza yang terbiasa gelap langsung menyipit kesakitan. Saat penglihatannya kembali normal, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Pak Jaya memeganginya dengan cengkeraman yang tidak mungkin dilepaskan. Dan ruangan itu tidak kosong. Di setiap sudut, di balik rak buku, di dekat pintu, berdiri 4 orang polisi berseragam lengkap. Mereka tidak terburu-buru. Mereka hanya menatapnya. "Ini jebakan. Lepaskan aku."
Lepaskan. Reza meronta, tapi sia-sia. Sentuhan akhir. Lalu, sosok di kursi itu bergerak. Darius Cahyadi pelan-pelan berdiri. Dia berbalik menghadap Reza. Di telinganya terpasang sebuah earpiece kecil. Dia tersenyum. Senyum dingin dan penuh perhitungan. "Aku sudah menunggumu, Reza," kata Darius. Suaranya tenang. Kamu tahu," desis Reza. Napasnya terengah. Bagaimana kamu tahu?" "Orang yang putus asa selalu bisa ditebak," kata Darius, sambil mengambil satu langkah mendekat. "Kamu melihat ibumu di berita, bukan? Aku yang memastikan segmen itu tayang di jam-jam utama. Aku tahu itu akan jadi pemicumu. Aku tahu kamu akan datang untuk satu-satunya hal yang tersisa, balas dendam." Polisi mulai bergerak maju, memborgol tangan Reza ke belakang. "Aku sudah punya bukti penipuanmu," lanjut Darius, seolah sedang mengobrol santai. "Aku punya bukti pemalsuan surat wasiat ibumu. Tapi itu hanya akan memenjarakan kalian beberapa tahun. Aku tidak suka itu. Aku tidak mau mengambil risiko 10 tahun lagi kau keluar dan mengganggu Anya." Darius berhenti tepat di depan Reza. Meskipun matanya tidak melihat, Reza merasa ditelanjangi oleh tatapan Darius. "Aku butuh sesuatu yang lebih permanen," kata Darius pelan. "Sesuatu yang akan menguncimu di selamanya. Sesuatu yang tak terbantahkan." Seperti menyerang seorang pria buta di rumahnya sendiri dengan sebilah pisau, di depan saksi mata aparat kepolisian. Darius menepuk pipi Reza pelan. "Terima kasih, adikku. Kau baru saja menandatangani surat hukumanmu sendiri. Bawa dia." Saat polisi menyeretnya keluar, Reza menatap Darius dengan kebencian yang tak terhingga. Tapi Darius hanya tersenyum tipis, lalu berbalik, kembali duduk di kursinya, menghadap kegelapan, seolah tidak terjadi apa-apa. Persidangan itu menjadi berita utama nasional selama berminggu-minggu. Skandal keluarga Cahyadi mengalahkan semua berita politik dan selebriti. Publik melahap setiap detailnya. Pengkhianatan keluarga, pemalsuan surat wasiat, penipuan besar-besaran, dan puncaknya, percobaan pembunuhan yang dramatis diakhiri dengan penangkapan yang direncanakan. Nyonya Karina diadili lebih dulu. Tim pengacara Darius telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan bukti ini. Mereka menghadirkan notaris lama yang akhirnya mengaku telah disuap, beberapa saksi mata dari Dewan Direksi Lama, dan ahli forensik yang membuktikan tanda tangan di surat wasiat yang diubah itu dipalsukan. Di kursi terdakwa, Nyonya Karina bukan lagi wanita sombong yang dikenal orang. Dia hanyalah seorang wanita tua yang rapuh, menangis pelan, tidak lagi mengerti apa yang terjadi. Dia terbukti bersalah atas semua tuduhan. Hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara atas konspirasi dan pemalsuan dokumen. Saat putusan dibacakan, Nyonya Karina hanya menatap kosong. Karmanya telah lunas. Kemewahan yang dia curi hanya menjadi pengantar ke sel penjara. Penyelesaian akhir sang predator. Lalu, tibalah persidangan Reza. Ini bahkan lebih cepat. Reza tidak punya pembelaan. Bukti keuangannya tak terbantahkan. Transfer dana ilegal, penipuan terhadap investor, penggelapan pajak. Tim Darius telah melacak setiap rupiah yang dia curi. Dan kemudian, dakwaan percobaan pembunuhan. Keempat petugas polisi yang berada di ruangan itu bersaksi. Pak Jaya memberikan kesaksian yang tenang dan mendetail. Rekaman CCTV dari luar rumah, yang sengaja dibiarkan Reza, menunjukkan dia memanjat tembok. Dan puncaknya, pisau dapur dengan sidik jari Reza yang jelas. Reza, dengan seragam penjara oranye, mencoba berteriak. Dia menuduh Darius menjebaknya. Dia menuduhku berkonspirasi. Dia buta, tapi dia iblis. Dia merencanakan semua ini. Teriaknya di ruang sidang. Tapi amukannya hanya membuatnya terlihat semakin bersalah dan tidak stabil. Aku hadir di persidangan itu. Tapi aku tidak perlu bersaksi. Aku hanya duduk di barisan depan di samping Pak Jaya, menatap lurus ke depan. Tatapanku tenang. Hijabku rapi. Aku tidak menunjukkan kebencian. Aku hanya di sana untuk melihat keadilan ditegakkan. Hakim mengetukkan palunya.
Reza Cahyadi dinyatakan bersalah atas semua dakwaan, penipuan, penggelapan, dan percobaan pembunuhan berencana. Dia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat dia diseret keluar dari ruang sidang, matanya bertemu dengan mataku untuk sepersekian detik. Aku tidak membuang muka. Rezalah yang pertama kali memutuskan kontak. Kepalanya terkulai kalah. Dia tahu, ini akhir segalanya. Misteri sang mata-mata. Satu-satunya misteri yang tersisa adalah Siska, sang selingkuhan. Berita menyebutkan dia sebagai kaki tangan Reza yang melarikan diri ke luar negeri dengan membawa jutaan dolar uang curian. Polisi menetapkannya sebagai buronan. Hanya Darius dan aku yang tahu kebenarannya. 2 minggu setelah putusan terakhir, aku berdiri di ruang kerja Darius. Ruangan yang sama tempat Reza ditangkap. Kini ruangan itu terasa damai. Semua sudah selesai, kata Darius. Dia berdiri di dekat jendela, mendengarkan suara burung di tamannya. Ya, jawabku pelan. Aku berutang nyawa padamu, Anya. Dan aku berutang keadilan ini padamu. Kamu adalah kuncinya. Darius berbalik. Sebutkan angkamu. Aku mengerutkan kening. Angka apa? Kompensasi. Pesan. Apapun namanya. Sebut saja berapa miliar yang kamu mau. Rumah. Mobil. Kamu pantas mendapatkannya. Hidupmu sudah dihancurkan oleh keluargaku. Jelas Darius. Aku terdiam sejenak. Anya yang lama. Anya yang dia kenal setahun lalu. Mungkin akan menangis dan menerima. Tapi aku bukan lagi Anya yang itu. Aku tidak mau uang Anda, Pak Darius, kataku tegas. Darius tampak terkejut. Apa maksudmu? Anda menyelamatkan nyawaku. Anda memberiku keadilan. Untuk itu, aku berterima kasih seumur hidupku, kataku. Tapi, aku tidak mau hidup dari belas kasihan lagi. Tidak dari Reza, dan dengan segala hormat, tidak dari Anda. Aku sudah selesai menjadi tanggungan. Lalu, apa yang kamu mau? Tanya Darius, benar-benar bingung. Kesempatan, jawabku. Mataku bersinar. Beri aku pekerjaan. Pekerjaan sungguhan. Selama setahun ini, Anda mengajariku tentang bisnis. Aku membaca setiap laporan. Aku tahu seluk-beluk perusahaan ini. Aku ingin membangun hidupku sendiri, dengan tanganku sendiri. Aku ingin mendapatkan apa yang aku punya, bukan diberi. Darius terdiam. Lalu, untuk pertama kalinya, aku melihat Darius tersenyum. Bukan senyum sinis atau penuh perhitungan, tapi senyum yang tulus, hangat, dan penuh kekaguman. Itu, kata Darius, adalah tawaran terbaik yang pernah kudengar. 1 tahun kemudian, ruang rapat utama Orion Sinergi berkilauan. Papan digital besar menayangkan grafik laba yang meroket. Di meja rapat yang panjang, duduk para dewan direksi dan investor. Di ujung meja, memimpin presentasi, berdiri seorang wanita. Dan dengan strategi ekspansi ke pasar Asia Tenggara ini, kami memproyeksikan pertumbuhan 20% kuartal depan, katanya. Suaranya penuh percaya diri, jelas, dan berwibawa. Itu aku, Anya. Kini aku menjabat sebagai Direktur Operasional Orion Sinergi. Hijabku yang elegan dan setelan kerjaku yang tajam memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di ujung meja yang lain, di kursi chairman, Darius duduk mendengarkan. Dia tidak berkata apa-apa. Wajahnya yang buta menoleh ke arah suaraku, dan di bibirnya tersungging senyum tipis penuh kebanggaan. Dia telah menemukan rekan, bukan bawahan. Setelah presentasi selesai, semua orang bertepuk tangan. Aku tersenyum tipis. Aku telah membangun kejayaan ini dengan keringat dan kerja keras, bukan dengan tipu daya dan air mata. Aku telah membuktikan bahwa wanita yang dibuang di jalanan itu kini bisa berdiri di tempat tertinggi. Sambil berjalan keluar dari ruang rapat, Darius mendekatiku. Presentasi yang luar biasa, Nyonya Direktur, katanya. Terima kasih, Tuan Chairman. Balasku. Apa rencana selanjutnya? Tanyanya. Rencana selanjutnya, kataku,
sambil memegang tabletku dengan yakin, adalah memastikan Orion Synergy mengambil alih sisa-sisa aset Veridian yang masih beredar di pasar gelap. Kita akan membersihkan semua jejak Reza. Secara total, Pak Darius. Darius hanya mengangguk. Pak Jaya akan membantumu. Aku percaya padamu. Lebih dari aku percaya pada penglihatanku sendiri dulu. Aku tersenyum. Sebuah candaan kecil yang mengandung pengakuan besar. Bau pesing dan penyesalan. Adegan beralih. Suara siraman toilet yang keras. Dinding kotor berlumut. Bau pesing yang menyengat. Sebuah penjara dengan keamanan maksimum. Seorang narapidana kurus dengan seragam oranye lusuh sedang mendorong pel berisi air kotor. Dia lebih kurus. Matanya cekung dan mati. Itu Reza. Seorang sipir membentaknya dari ujung koridor. Hei, Reza. Cepat bersihkan toilet di aula. Ada yang mampet. Reza hanya mengangguk pelan, menyeret langkahnya dan embernya. Dia memasuki aula makan yang ramai. Di sudut ruangan, sebuah televisi tua yang digantung di dinding sedang menyiarkan berita bisnis sore. Dan kesuksesan luar biasa dari Orion Synergy hari ini tidak lepas dari tangan dingin direktur operasional mereka, Anya, yang baru saja dinobatkan sebagai salah satu eksekutif wanita paling berpengaruh tahun ini. Kamera televisi menyorotku. Anya, aku sedang keluar dari sebuah gedung pencakar langit, tersenyum percaya diri kepada wartawan. Di bawah televisi, Reza berhenti mendorong pelnya. Air kotor menetes ke lantai. Dia menatap layar itu. Menatap wajahku. Wajah wanita yang dia buang di jalanan sepi. Wajah wanita yang dia coba bunuh demi uang asuransi. Dia tidak marah. Dia tidak berteriak. Dia hanya berdiri di sana, memegang gagang pel, menatap simbol dari semua yang telah dia hilangkan. Tatapannya kosong, penuh penyesalan yang tak terucapkan. Penyesalan yang akan menemaninya selama 30 tahun ke depan. Sisa-sisa kemewahan. Sementara itu, di sebuah penjara wanita, di bangsal umum yang dingin, Nyonya Karina duduk di bangku kayu. Dia tidak lagi menangis. Wajahnya kaku. Tangannya yang dulu terbiasa memegang berlian, kini terbiasa melipat kain lusuh di pabrik penjara. Rambutnya yang diwarnai kini dipenuhi uban. Seorang narapidana tua di sampingnya berbisik. Hei, Karina. Aku dengar anakmu dipindah ke blok isolasi karena mencoba bunuh diri lagi. Ya. Nyonya Karina tidak menjawab. Dia hanya menatap ke depan. Kasihan. Ya. Dulu kau ratu. Sekarang ya. Karma itu nyata, kata narapidana itu, sambil terkekeh sinis. Tiba-tiba, Nyonya Karina angkat bicara. Suaranya serak dan pelan. Tidak ada yang nyata di sini. Semua hanya mimpi. Aku akan bangun. Kapan? Saat anakku kembali. Saat Darius mati. Aku akan bangun, dan rumah itu akan kembali padaku. Bisiknya, matanya memancarkan kegilaan yang samar. Mimpi gila itu adalah satu-satunya yang membuatnya tetap bernapas di tengah jeruji besi. Karma telah tuntas, tidak hanya secara fisik, tetapi telah menghancurkan kewarasan dan harga dirinya seutuhnya. Darius tidak hanya mengambil harta mereka. Dia mengambil segalanya. Pagi itu, cuaca cerah di kediaman Darius. Setelah badai besar yang membawa kehancuran dan kebangkitan, kini rumah itu diselimuti ketenangan. Di teras belakang yang menghadap taman luas, Darius duduk di kursi rotan mewahnya. Dia tidak memegang tablet bisnis. Dia memegang buku dalam huruf Braille. Pak Jaya membawakan secangkir teh panas dan meletakkannya dengan hati-hati di meja samping. Dokumen merger anak perusahaan di Asia Tenggara sudah ditandatangani. Tuan. Nyonya Direktur Anya menyelesaikannya pukul 3 pagi tadi. Dia benar-benar tidak kenal lelah. Darius tersenyum. Dia memang tidak pernah kenal lelah. Itu yang membuatnya bernilai lebih dari semua aset Veridian yang kita ambil, katanya. Dia menolak kompensasi miliaran. Tuan. Dia hanya meminta pekerjaan. Pak Jaya berkata, menggelengkan kepalanya sedikit, masih takjub. Dia butuh harga dirinya kembali. Bukan uangku, jawab Darius. Aku mengambil penglihatannya, tapi Reza mengambil jiwanya.
Sekarang, dengan tangannya sendiri, dia telah menyembuhkan keduanya. Dia adalah bagian terbaik dari seluruh rencana ini, Pak Jaya. Aku mendapatkan kembali kerajaan. Dia mendapatkan kembali kehidupannya. Lalu, Tuan, tanya Pak Jaya, dengan nada berhati-hati, bagaimana dengan sisa uang Siska? Haruskah kita beritahu Nyonya Anya bahwa Siska tidak lari membawa uang curian, melainkan sedang menjalani kehidupan pensiun di Swiss dengan uang yang Tuan bayarkan? Darius menyesap tehnya. Tidak perlu. Itu rahasia kita, Pak Jaya. Reza harus percaya dia dikhianati oleh semua orang, bahkan oleh wanita yang dia cintai. Dan Anya, dia tidak perlu tahu bahwa keadilan juga bisa dibeli. Dia hanya perlu tahu dia menang. Siska sudah menjalani perannya dengan sempurna. Tugas sudah selesai, Tuan. Apakah ini akhir dari Orion Schnergi? Darius tersenyum lagi. Kali ini, senyumnya bukan lagi senyum predator, melainkan senyum puas. Ini bukan akhir, Pak Jaya. Ini baru permulaan. Masa depan sang direktur. Pukul 10 pagi, mobilku memasuki halaman rumah. Aku baru pulang dari rapat mendadak di kantor pusat. Aku melihat Darius di teras. Aku menghampirinya. Pagi, Pak Darius. Semua sudah beres. Kasus Feridian sudah ditutup secara hukum dan finansial. Aku tahu. Kerja bagus. Pujinya. Aku duduk di kursi di hadapannya. Aku memandanginya. Pria buta ini telah menjadi mentor, rekan, dan ksatria yang menyelamatkan hidupku. Hubungan kami murni kemitraan, didasari rasa hormat yang mendalam dan dendam yang telah terbayarkan. Aku teringat betapa takutnya aku saat pertama kali di sini. Sekarang, aku bisa melihat masa depan dengan jelas. Aku kadang bertanya-tanya, Pak Darius, kataku pelan, bagaimana kalau Reza tidak menyerang malam itu? Bagaimana kalau dia memutuskan lari ke luar negeri dengan sisa uangnya? Darius tertawa kecil. Kalau begitu, aku akan menguras sisa uangnya, membiarkannya kelaparan di negara asing, dan mengirim foto ibunya di trotoar padanya setiap hari. Aku akan menghancurkannya secara perlahan. Tapi dia memilih cara yang lebih cepat. Yah, setidaknya dia menghemat biaya pengiriman foto, bukan? Aku tertawa. Humor kami, adalah tanda bahwa kami berdua telah move on. Bagaimana dengan Nyonya Karina? Tanyaku. Aku tidak lagi merasakan kebencian, hanya rasa kasihan yang hampa. Dia mendapatkan keadilan yang dia inginkan. Dia di penjara, tempat yang memberinya atap dan makanan, jawab Darius. Biar hukum dan waktu yang mengurusnya. Aku mengangguk. Anya yang menang. Aku berdiri. Aku harus segera kembali. Ada panggilan konferensi dengan investor baru dari Singapura. Tunggu sebentar, Anya, kata Darius. Dia mengulurkan tangannya dan meraba meja. Dia mengambil sesuatu dan menyodorkannya kepadaku. Itu sebuah gantungan kunci kecil yang terbuat dari perak, berbentuk logo Orion Schnergi. Ini bukan upah, kata Darius. Ini adalah pengakuan. Kamu telah mengembalikan kemuliaan nama Cahyadi yang pernah dicoreng Reza. Nama itu tidak lagi penting bagiku. Tapi kehormatan. Iya. Lanjutkan. Anya. Teruslah terbang. Aku mengambil gantungan kunci itu. Dingin di telapak tanganku. Tapi terasa hangat di hati. Terima kasih, Pak Darius. Kataku tulus. Saat aku berjalan menjauh, menuju mobil yang menunggu, aku berhenti sejenak dan melihat diriku di pantulan jendela mobil. Aku melihat wanita yang kuat, berkelas, dan paling penting, mandiri. Aku tidak lagi tergantung pada belas kasihan seorang suami, maupun kemurahan hati seorang mentor. Aku kini memegang kendali. Di luar kota, di balik jeruji besi, Reza menghabiskan hari-harinya mendorong pel, mendengarkan berita tentang kesuksesanku yang terus meroket. Dia tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, kecuali penyesalan dan bayangan wanita yang pernah dia coba buang. Dan aku adalah direktur operasional Orion Schnergi. Karma telah tuntas. Keadilan telah ditegakkan. Dan aku
Anya bukan lagi korban, melainkan pemenang yang sesungguhnya.